Halo sahabat Papa Bunda Story. Ya, di pagi hari ini, hari Senin, Papa Dim mau sharing kepada kalian ya perjalanan ke kantor dari Cijujung, Bogor menuju Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ya guys ya. Oke, seminggu ini Papa Dim akan nge-record ya, dan akan sharing kepada kalian bagaimana situasi kondisi jalanan terkini ya, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Oke guys, masih bersama si Bejo alias EDV 160 yang setia menemani Papa Dim. Nah, di sini juga Papa Dim pengen sharing gimana sih rasanya ke kantor atau berangkat kerja itu pakai EDV 160. Nah, nanti kita akan menemukan jalan-jalannya ya, yang seperti ini nih, yang banyak tambelan ya, yang banyak lubangnya, terus keriting bergelombang ya, cor-coran yang tidak halus. Ya, itulah rata-rata jalanan yang ada di kita ini ya, Jalan Jakarta Bogor ya. Jadi jalanannya ya ada sih yang seperti yang ini halus ada, tapi lebih banyak rusaknya. Nah, maka dari itu dengan EDV 160 ini yang punya ban dual purpose dan shocknya yang asik, itu perjalanan jadi semakin smooth guys ya. Tidak, nggak encok, nggak sakit pinggang gitu ya. Nah, ini kebetulan lagi kosong, tumben ya hari Senin kosong, biasanya macet. Oke, kita gas tipis-tipis dulu ya mumpung kosong nih guys. Karena perjalanan lumayan jauh nih, dari apa ini namanya, Cijujung ya, Cijujung sampai ke Mampang Perapatan 15 itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung situasi kondisi jalanan. Kalau macet 2 jam guys, tapi kalau nggak macet ya 1,5 jam ya. Nah, itu kalau Papa Dim yang bawa ya, karena kan Papa Dim bawanya santai ya, nggak ngebut-ngebut banget ya. Kalau lagi kosong-kosong gini ya nggak ada salahnya kita tarik ya, tapi kalau lagi padat ya pelan-pelan aja, alon-alon aja gitu guys. Yang penting selamat ya sampai ke kantor. Nah, kalau kalian gimana guys, pagi-pagi itu rutenya kemana aja? Nah, kalau Papa Dim, sebentar. Nah, ini biasanya macet dikarenakan ada pertigaan Keradenan nih. Ini pertigaan kandang roda. Kalau ke kiri itu jalan roda pembangunan ya. Nah, kita ambil yang lurus. Kita ambil yang lurus guys. Sebentar ya. Up. Nah, terus di depan juga ada lampu merah sentul ya. Nah, jadi udah ada pertigaan plus depannya lagi lampu merah. Asik ya. Macet. Nah, jadi rute Papa Dim itu pagi-pagi ya, itu pertama nganterin kakak Yesa sekolah dulu. Jadi dari kandang roda itu ke daerah Sukahati, Gaperi ya, Gaperi Sukahati. Nah, habis dari situ itu jaraknya sekitar 9 sampai 10 kilo. Nah, dari situ lanjut ke tempat kerjanya Bunda Eli yang ada di Cijujung tadi guys. Nah, itu tambah lagi sekitar ada 5 sampai 6 kiloan. Nah, baru deh dari situ Papa Dim lanjut ke tempat kerja yang ada di Mampang Perapatan 15, itu sekitar 35 kilo. Nah, so pulang pergi itu kira-kira sekitar 95-an.
Nah, jadi kalau tempat tinggal Papa Dim itu yang ke kiri, guys. Bisa lewat situ. Itu kanan itu Sentul, ya. Oke, kita akan salib dulu sedikit nih. Nah, oke. Nah, jadi total perjalanan ya, kalau dari rumah ke tempat sekolah, ke tempat kerja Bunda Eli, terus ke tempat Papa Dim itu sekitar 2,5 jam, guys. 2,5 jam. Pinggang nggak pegel semenjak pakai si Bejo ini ya. Sebelumnya kan Papa Dim pakai Vario Techno, itu pegel banget. Terus Papa Dim juga pernah pakai si manis yang punya Bunda Eli ya, alias Honda Beat Blackpink tahun 2018. Apalagi itu guys, karena Papa Dim kan kakinya agak lumayan panjang ya, jadi nekuk banget. Itu pegel abis. Pegel abis ya. Nah, ini pun si Bejo ini biasanya Papa Dim istirahat guys setelah antar Kakak Esa sama Bunda Eli. Nanti di pertengahan di daerah Cisalak ya, Cisalak tuh sebelum rumah sakit Sentra sebelum rumah sakit Sentra Medika itu ada warung Pak D Bakat alias warung ngopi. Nah, biasanya Papa Dim istirahat dulu sebentar di situ guys ya. Bukan masalah pegelnya sih, tapi mungkin karena sudah faktor umur ya. Nggak kayak dulu ya. Kalau umur-umur di 25 itu aduh, perjalanan tuh bablas-bablas aja guys ya. Perjalanan 5-6 jam itu nggak perlu istirahat dulu, gas-gas aja ya. Kalau touring-touring zaman dulu tuh ya enak-enak aja gitu ya. Kalau sekarang sejam setengah aja itu udah lumayan. Udah lumayan berasa ya. Oke, ini masih jauh perjalanannya guys ya. Nah, kalau kalian rutenya kemana nih? Rutenya dari rumah langsung ke kantor aja, atau ada mampir-mampir dulu sama seperti Papa Dim. Wait, ini dia mau ke kanan ya. Ngambil haluannya jauh banget guys dari kiri ke kanannya. Iya. Oh ya guys, ini Papa Dim menggunakan Insta360 untuk action camnya. Dan kemarin ada yang bertanya Koko Miho ya, Koko Miho, bagaimana sih cara settingnya? Nah, Papa Dim lagi bikin untuk videonya cara mudah setting motovlog untuk helm half face. Nah, helm yang Papa Dim pakai ini helmnya helm half face ya, bukan yang full face. Dikarenakan kalau full face itu bagi Papa Dim ya, ini guys, ngap. Ngap banget guys. Nah, kalau ini enggak, kalau yang half face ini kan banyak udara ya, bisa masuk lewat bawah ya. Nah, jadi asik gitu ya kalau yang half face ini ya. Nah, kalau kalian gimana? Lebih suka yang full face atau yang half face guys? Coba dong kita sharing-sharing ya. Silakan komentar di kolom yang sudah disediakan di kolom komentar ya guys ya. Nah, di depan sana kita sudah mau sampai atau mau melewati Cibinong City Mall, yang dimana kalau ke kiri itu kita bisa ke Stadion Pakansari ya, ke Pemda ya, Pemkab Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor, itu ke kiri guys. Nah, itu ke sana ke kiri. Nah, Papa Dim juga kalau misalkan pulang kerja juga bisa lewat sini, Stadion Pakansari. Yang tembus-tembusnya ke lampu merah yang tadi ya, yang pertama itu, yang tadi kita lewatin. Nah, tembusnya di situ juga. Nah, ini lumayan lampu merahnya agak lama. So,
kita nikmatin aja guys ya, alon-alon aja asal kelakon. Oke, lampu merahnya sudah selesai, agak lumayan lama ya di sini lampu merahnya. Dan kita lihat ya pagi hari ini nih, ada apa aja sih? Ada yang aneh-aneh nggak ya guys ya? Biasanya Papa Dim kalau berangkat di hari Senin pagi itu ada aja guys yang ditemuin guys ya. Entah itu rider-ridernya yang agak-agak ngantuk-ngantuk. Ya, wih ini sebelah kiri asik tuh ya. Itu buat touring banget tuh ya, motor touring tuh, gede dia. CB, aduh lupa CB berapa ya. Oke. Nah, kenapa sih Papa Dim lebih suka matic ya daripada yang manual? Yes, dikarenakan faktor U. Faktor U udah nggak mau ribet-ribet ya, udah nggak mau capek tangannya, apalagi perjalanan jauh. Kalau misalkan kopling itu pegel guys ya, nih tangan kiri itu harus pencet-pencet terus ya, harus ganti-ganti gigi terus si kakinya itu ya. Lumayan ya, pegel. Nah kalau matic ini kan tinggal gas rem aja udah cukup, duduk manis ya, apalagi di EDV ini duduknya bisa selonjoran ya. Nah PCX juga sama tuh, kakinya bisa agak-agak selonjoran ya, semi selonjoran. Oke, tergantung sih, kalau yang tinggi-tingginya sekitar 175 ya nggak bisa selonjoran banget, tapi kalau yang di bawah itu kakinya bisa selonjoran. Kalau Papa Dim ini kan 170-an ya, lupa 170 berapa. Nah itu posisi kakinya gini, semi selonjoran ya, tapi masih asik guys ya, nggak perlu yang lurus banget, nggak perlu. Lagi pula itu kalau yang lurus banget itu menurut Papa Dim kurang sigap ya, kurang sigap, jadi malah bisa tidur lama-lama. Bikin ngantuk ya. Oke, nyaris tadi ya, nyaris cium si Mio itu ya. Dan ini lampu merah Cikaret ya guys ya. Nah kalau ke kiri itu ke Cikaret, kita ambil tetap lurus. So jalan Jakarta Bogor ini dia lurus aja guys. Nah tapi nanti Papa Dim nggak lurus banget ya, kita pas sudah Cisalak itu kita akan ke kiri ke arah Margonda Depok lewat Jalan Juanda. Nah Papa Dim lebih suka lewat situ guys. Nah dibandingin lurus, karena kalau lurus itu terlalu banyak pertigaan ya menurut Papa Dim ya. Nah, jadi sama aja gitu, ribet, dan jalanannya juga kurang gede gitu. Kalau ini kan gede ya, terus kalau yang Margonda juga kan gede ya jalanannya ya. Jadi lebih asik lewat yang jalannya lebar-lebar guys, walaupun memang macet-macet juga, nggak masalah, yang penting jalanannya lebar. Oke. Ini apa nih? Amer selalu pas untuk momen istimewa Valentine. Emang Valentine apa hubungannya sama Amer ya guys ya? Amer selalu pas untuk momen istimewa Valentine. Emang yang Valentinan itu suka minum Amer ya? Masih belum masuk di logika dan nalar ya Papa Dim tuh ya, tulisan tadi ya, maksudnya apa ya? Kalau Valentine kan lebih apa ya, yang Papa Dim tahu tuh lebih dengan keromantisan, coklat seperti itu ya, bunga. Ini anggur merah gitu loh. Aduh, ada aja ya. Nah itu dia guys yang Papa Dim maksud ya, suka nemuin yang aneh-aneh di jalanan itu. Hei, ada bahasa-bahasa yang mesti kita
kita pahami ya. Hai. Oke, kita akan tarik dulu mumpung sepi. Nah, dan di depan sana itu kita sudah akan memasuki pasar Cibinong ya guys ya. Biasanya agak-agak macet lagi. Ya begitulah perjalanan di pagi hari ya. Pasti ada aja titik-titik kemacetannya. Apalagi di daerah Margonda nanti ya. Margonda. Sebelum Margonda ada lagi yang biasanya macet tuh Pabuaran ya. Pabuaran. Terus macet lagi di Margonda. Nanti macet lagi di UP, Lenteng Agung, sama Tanjung Barat. Nah itu lumayan guys, makan waktu. Padahal kalau misalkan nggak macet dari Kandang Roda Cibinong ke Mampang Perapatan, itu bisalah ditempuh 45 menit ya, nggak perlu 1,5 jam sampai 2 jam. Bisalah 45 menit itu ya. Mungkin dengan kecepatan sekitar 80-an lah ya, 80. Tapi ini wadaw, titik kemacetannya banyak banget guys. Oh, di depan kita ada motor NX. Itu dia guys. Ya, pasar Cibinongnya udah kelewatan tuh. Tadi Pak Bade mau unjukin tuh ke kalian ya. Dan ini flyovernya nih guys. Flyovernya asik ya, lebar ya. Ini kalau malam banyak yang jualan kopi. Nah dulu Pak Padim kalau misalkan istirahat pasti mampir di sini dulu guys. Itu di sebelah kanan tuh ya. Itu banyak penjual kopi. Nah tapi kalau sekarang nggak istirahatnya di situ. Kalau sekarang karena sudah pakai EDP ini, pinggang udah nggak pegel, jadi kalau pulangnya bisa bablas langsung guys. Nah, paling ya ngepep sebentar di ini, di setelah ini apa namanya Margonda tuh lampu merah Juanda ya kan, biasanya ada halte tuh. Nah biasanya sebentar di situ ngepep buat ngilangin asem aja mulut. Oke guys, kita sudah mau sampai Cilodong ya. Nah ini sebelah kiri ini Cilodong guys. Tuh sebelah kiri ya. Ya beginilah kalau misalkan ada pertigaan pasti akan macet ya, karena mau bergantian ya, nyebrang-nyebrangan jadinya. Nah itu Cilodong guys, sebelah kiri. Dan itu bisa tembus juga Cilodong itu ke Kalimulya Depok ya, tembus juga bisa ke GDC, bisa tuh Grand Depok City, bisa tembus juga ke Jalan Kalimulya itu yang tembusannya nanti Pasar Pucung, terus nanti Kampung Sawah, balik lagi ke Pemda. Nah seperti itu guys. Cuma ini situasi kondisi jalanannya nggak seperti biasanya guys ya. Nggak seperti hari Senin-Senin yang minggu-minggu lalu itu yang didominasi dengan kemacetan. Tapi pagi ini alhamdulillah nih guys, alhamdulillah nggak terlalu macet ya. Tadi juga Pabuaran lewat nggak macet ya. Coba kita lihat yang di depan ya, di Pal juga biasanya itu lampu merahnya lumayan ya macetnya guys. Kalau kalian bawa motor, kecepatannya biasanya berapa guys kalau berangkat kerja? 70 kah? 80 kah? Nah kalau Papa Dim biasanya ya segini nih guys. Nggak bisa cepet-cepet banget yang nyelip gitu, enggak. Paling 50, 60 gitu loh ya. Enggak yang 70, 80 gitu, enggak guys. Itu kalau lagi kosong aja. Iya kalau lagi kosong. Kalau lagi biasa ya udah ini. Nah ini berapa tuh? Tuh 47 ya, 46. Santai aja guys, kita nikmatin perjalanannya ya. Yang penting selamat
Yang penting selamat, karena di rumah kita masih ada yang menunggu ya, anak istri mereka menanti kita guys. Jadi bawa motornya ya santai-santai aja ya, nggak usah gerasak gerusuk gitu loh. Salap selipnya oke, boleh nyalip boleh, tapi harus dilihat-lihat dulu guys, jangan maksa banget gitu ya. Kalau nggak dapat ya udah, jangan dipaksa gitu loh, santai aja. Nah ini, nah kan, oh ini pertigaan lagi guys. Seperti biasa kalau banyak pertigaan tuh akan macet seperti ini ya. Oh ya guys, untuk Action Cam 360 ini guys, ini ini lumayan berat loh, lumayan berat. Dan memang kalau di review, oh dia mau muter, oh pasti mundur lagi dia guys tuh truknya. Oh, nah itu tuh biasanya yang pada nggak sabar gitu ya. Kalau Papa Dim sih sabar-sabar aja guys, kita kasih dulu ya. Nah baru kita jalan tuh. Debunya asapnya parah banget ya. Wah, kayaknya mesinnya diesel tuh guys. Balik lagi guys, jadi si Insta360 ini lumayan berat loh guys. Nah memang setelah Papa Dim lihat-lihat lagi di YouTube, dia lebih berat sekitar 75 sampai 100 gram dibandingkan dengan Action Cam GoPro ya. Ini lebih berat, dan ditambah lagi dia kan ada mountingnya itu dia kan sudah magnetik, jadi itu juga nambah berat lagi guys. Jadi kalau agak lama motovlogannya itu lumayan guys, agak tengleng palanya ya. Udahannya tuh agak berasa tuh ya. Dan apalagi kemarin itu ada yang komentar, ada yang ngasih saran masukan, tapi itu sarannya cakep banget guys. Aduh, dari Bang Andre Mahendra atau Mahesa ya, maaf ya kalau salah penyebutan ya. Om, jadi posisinya kurang ke bawah dikit Om. Nah kokpit atau stangnya itu jadi nggak kelihatan. Viewnya yang kelihatan pada video sebelumnya tuh yang keliling kota Bogor sama yang perjalanan ke MCO Bogor itu cuma jalanan doang dapatnya, tapi motornya nggak dapet. Nah itu Papa Dim juga baru tahu ternyata, oh seperti itu ya. Penonton lebih suka kelihatan si area kokpit ini nih, kokpit ini atau area panel ya, atau area stang. Jadi mungkin mereka merasakan ya, jadi ikut merasakan naik motor si Bejo ini seperti apa gitu. Jadi kayak yang di ini guys, yang di video game itu loh ya. Nah itu kan ada tuh yang motor-motoran ya. Nah kan stangnya masih kelihatan tuh, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Nah mungkin seperti itu jadinya. Apa ya, jadi kayak jalan-jalan virtual. Nah itu dia ya, jalan-jalan virtual. Oke. Nah kalau kemarin yang ke perjalanan ke Bogor itu Papa Dim agak angkat dikit, dikarenakan itu supaya nggak pegel banget guys. Karena ini kan lumayan pegel, lumayan berat ya si Action Cam-nya ini. Jadi kalau nggak diangkat itu, aduh, jadi kayak yang kepala tuh ditarik ke bawah gitu guys. Nah ini nih yang sekarang ini Papa Dim jalanin ini jadi kayak yang palanya tuh ditarik ke bawah gitu. Ya tapi mungkin belum terbiasa ya, jadi rasanya agak-agak berat gitu.
Ya, mudah-mudahan nanti akan terbiasa dan akan terus seperti ini ya. Terima kasih ya buat Bang Andre Mahesa atau Mahendra gitu ya, Papa Dim lupa. Oke lah, buat Bang Andre ya, terima kasih banyak buat masukannya. Ini suatu kritik yang membangun ya, mantap. Nah, nanti di depan sana nih Papa Dim sudah mau sampai ke tempat istirahat Papa Dim. Itu warung kopi Pak D Bakat ya. Nah, itu kalau yang ke kanan itu bisa ke apa namanya? Tapos bisa tuh guys, lewat situ. Tapos Pekapuran bisa tuh lewat situ. Tapi asli sih, asli. Ini hari Senin ini kenapa ya tumben ya, nggak macet ya. Biasanya penuh guys. Atau tanggal tengah-tengah kah? Ya, mungkin tanggal tengah-tengah jadinya nggak terlalu macet. Tapi kalau misalkan tanggal awal-awal bulan, waduh, lumayan guys, macet guys. Nah, ini dia Papa Dim sudah mau sampai ya. Kita istirahat dulu di sini sambil minum susu coklat dulu segelas, langsung kita akan berangkat lagi ya. Nah, ini dia guys. Ini dia warung Pak D Bakat ya, tongkrongan Pak D Bakat, nyaman, indah, damai, tentram ya. Oke, kita akan puter balik dulu biar nanti keluarnya enak guys. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi ya. Mantap. Oke teman-teman, kita akan lanjutin lagi perjalanannya setelah istirahat sebentar tadi. Kita minum-minum susu coklat di warung Pak D Bakat Cisalak ya. Oke, bismillah. Dari sini perjalanan masih lumayan jauh guys ya. Ya, kita nikmatin aja perjalanannya, alon-alon aja, yang penting selamat sampai tujuan. Oke, dari Cisalak sampai ke Mampang Perapatan itu masih ada sekitar 20. Ups, kita kasih lewat dulu. Oke ya, utamakan penyeberang jalan ya guys ya, utamakan penyeberang jalan. Dan ini juga ada lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, untuk perjalanannya dari Cisalak sampai ke Mampang Perapatan 15 sekitar ada 20 kiloan lagi ya guys ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang pasti masih setengah perjalanan. Dari sini kita akan melewati Jalan Juanda. Jalan Juanda kita belok kiri yang ke arah Margonda. Set. Coba kita salip dulu dikit nih truknya, biar reviewnya enak ya. Nah, itu yang sebelah kanan yang banyak keluar itu Perkapuran ya guys ya. Nah, itu sebelah kanan Perkapuran. Ups. Oke, hati-hati. Ada truknya ya, lewat lagi truknya. Ini kita ketahan sama mobil-mobil yang keluar dari arah Perkapuran. Oh, ini mobilnya mau belok ke kanan ya kan, bener aja kita ketahan tuh ya. Oke, untuk suhu ya, untuk suhu kalau di panel itu 32 Celcius udara di sekitar Papa Dim ini, dengan situasi langit agak-agak mendung ya, nggak cerah. Kemarin tuh cerah tuh guys ya. Oke. Oh enggak dong, kemarin itu di Bogor itu hujan lumayan. Mulai dari jam 3 ya, jam 3 itu hujannya nggak berhenti sampai setelah Isya.
Isa udah maghrib ya. Setelah maghrib udah rintik-rintik, udah berhentinya setelah Isa guys. Dan ini kita sudah memasuki jalan Juanda Depok. Nah, jalan Juanda Depok ini jalan favoritnya Papa Dim ya, dikarenakan jalanannya asik, banyak pohon yang rindang-rindang guys. Kalian bisa lihat sendiri pohon-pohonnya, dan ini cukup bikin adem. Oke, mungkin kita akan salip sedikit ini. Iya. Oke, mantap. Set. Iya, satu lagi. Biar asik guys pemandangannya, biar view-nya asik. Oke. Nah, di depan sana nanti kita akan melewati tempat spot yang hijau yang lebih asik guys, karena banyak tanaman hias. Nah, hobi Papa Dim itu selain motovlogan seperti ini guys, yaitu merawat tanaman hias. Sampai-sampai ya Papa Dim bikin channel YouTube-nya juga. Coba kalian bisa mampir guys di channel YouTube Papa Bunda Garden ya. Nah, di situ Papa Dim membuat video dengan topik cara merawat tanaman hias ya, tips-tips bagi teman-teman yang suka merawat tanaman hias. Monggo mampir di channel YouTube Papa Dim, Papa Bunda Garden ya. Apalagi dulu itu pas zamannya COVID, wah itu ramai banget ya. Kalau yang namanya tanaman itu harganya gila-gilaan guys. Untuk monstera mini aja itu dihitungnya per daun guys hitungannya. Monstera mini itu dulu ya Papa dibeli 50.000 per daun. Waktu itu Papa beli yang 3 daun, enggak, 2,5. 2 daun yang besar, 1 daun yang kecil. Dikasih diskon saat itu ya sama Bang Khalil, jadi 100.000 aja ya, karena Papa belinya banyak waktu itu ya, nggak cuma 1. Nah, ini dia guys. Tuh, cakep ya, banyak tanaman hias di sini yang dijual. Lebih ke tanaman outdoor. Indoor juga ada tuh di bagian yang dalam ya. Kalau indoor itu pasti di bagian dalam dia dikasih naungan ya. Karena kalau untuk tanaman indoor memang dia nggak bisa atau nggak kuat dengan sinar matahari langsung guys. Karena di habitat aslinya di alam, dia tumbuhnya biasanya dinaungi oleh pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar guys. Maka dari itu kalau misalkan kena sinar matahari, biasanya daunnya akan gosong. Asik ya. Oh, ini jembatannya guys, ini jembatan. Nah, itu kalau yang ke kiri itu bisa ke Grand Depok City, Depok Tengah, Depok Timur, bisa tuh guys. Nah, dan di depan masih ada satu lagi jembatan. Sama ya, jembatannya seperti itu juga. Yang memang di daerah kita itu ya, di Indonesia itu banyak sungai-sungai ya. Banyak sungai-sungai. Di antaranya Sungai Cisadane, Ciliwung. Wah, itu sungai-sungai yang besar-besar ya. Sampai ke Jakarta sana guys. Sorry, agak gatel nih ya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan yang cukup panjang. Sebenarnya nggak panjang ya, cuma karena macet aja jadinya lama gitu. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Margonda Raya ya. Jalan Margonda Raya Depok.
Nah, itu di depan sana ada lampu merah. Yang lampu merahnya lumayan lama ya. Oke guys, itu kalau ke kiri itu ke arah Citayam, Bojonggede, bisa ke Depok Timur juga, bisa ke Pitara atau Sawangan juga. Nah, kita ambil yang ke kanan guys ya, yang ke arah Lenteng Agung ya, Tanjung Barat, terus sampai Jakarta. So ini lihat padat banget ya, rame ya. Ya, hijau. Oke, kalau hijau gini kok nggak maju-maju di depan ya. Jalanan yang utamanya itu masih jalan terus guys. Ya maklum ya, kalau pagi-pagi gini banyak pekerja yang pengen buru-buru sampai ke tempat kerjanya ya. Sama nih, Papa Dim juga sebenarnya sudah telat ini ya. Dan wow, padat ya, padat jalan Margonda ini ya tuh, tapi masih tetap jalan. Oh, didominasi dengan para rider motor ya. Asik ya guys ya, kalau pagi-pagi gini tuh rame gitu ya. Cuma memang harus pelan-pelan aja, alon-alon aja. Dan di depan itu ada abang ojol yang menggunakan EDV. Tapi itu EDV berapa ya? 150 atau 160 ya? Nah, Papa Dim sendiri masih belum bisa ngebedain. Kalau dari belakang itu belum bisa ya, belum bisa ngebedain. Kalau dari belakang dia 150 atau 160 nya. Nah kalau yang sebelah kiri ini, nah itu 160. Karena dari warna kelihatan ya, warna-warna merah glossy dan merah doff. Kalau yang 150 merahnya merah terang guys, merah cabe. Nah kalau yang 160 itu merahnya merah hati. Nah itu yang CBS nya ya, tipe CBS. Kalau yang Papa Dim pakai ini si hijau, ini tipe yang ABS nya. Dan tadi pagi ada pertanyaan ya, Papa Dim baca komentar tadi pagi dari Papa Dim lupa namanya. Bang, kalau misalkan ABS itu perawatannya seperti apa? Apakah lebih mahal atau ada perawatan khusus? Nah, jadi ini jujurly ya, asik jujurly. Ups, ada yang nyebrang, kita kasih lewat dulu. Oke. Gaskan lagi. Nah, jujurly untuk ABS ini pertama kali ya Papa Dim ya pakai motor yang menggunakan pengereman ABS, anti-lock braking system. Dan ABS itu kan lebih ke elektroniknya ya, dengan sensor yang di depan tuh, yang di cakram depan dia ada wheelnya tuh. Nah itu dia akan mengirim sinyal ke modul seperti itu, supaya nanti pada saat ngerem mendadak itu dia tidak ngunci guys, nggak ngunci dua-duanya, jadi nggak selip. Jadi yang depan itu dia akan menyesuaikan ya, jadi nggak langsung ngegigit gitu, dua-duanya nggak akan gigit. Kalau yang CBS dia akan ngegigit dua-duanya guys ya, combi brake system. Nah kalau yang ABS ini enggak, yang depan dia nanti akan cip gitu loh, nggak akan ngegigit, jadi tidak akan menyebabkan slip seperti itu. Nah kalau untuk perawatannya sendiri, kalau misalkan rusak gitu ya, yang Papa Dim cari-cari di ada website Motor Plus itu, kalau misalkan ada modulnya yang rusak ya, itu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Memang kalau menurut Papa Dim itu lebih mahal ya, lebih mahal karena kan dia elektronik ya. Tapi guys, menurut Papa Dim worth it sih, worth it dibandingkan dengan keamanan yang kita dapat. Itu lebih worth it guys ya. Dan lagi pula Papa Dim kenapa ambil yang ABS ini, dikarenakan warnanya ini merah doff. Kurang suka dengan yang glossy ya warnanya.
Kalau yang Dop ini lebih unik aja gitu ya, lebih unik karena bosen juga guys, bosen juga Pak Badim selama ini pakai motor yang glossy terus ya. Mulai dulu dari zamannya Jupiter Jet Yamaha merah itu glossy ya, terus Honda Karisma X yang hitam abu itu juga glossy ya, terus Yamaha Miosol yang merah sama merah hati juga itu ya, glossy juga. Terakhir si Vano merah juga guys, glossy juga. Jadi bosan. Akhirnya Pak Badim ambil yang Dop ini ya. Walaupun memang untuk perawatan cat Dop ini lebih susah. Lebih susahnya gini guys, lebih susah kalau misalkan baret ya. Kalau misalkan baret itu susah karena dia kan akan kelihatan banget, akan dalam banget gitu ya. Nah itu susah untuk nyamarinnya. Sedangkan prinsip dasar memoles itu dia akan menipiskan si cat supaya rata. Nah ini si Dop ini kalau sudah tergores, apalagi kelihatan ini ya cat dasarnya, itu agak susah guys. Mau gimana coba, cat dasarnya kan beda warnanya dengan warna yang di atasnya itu ya, susah. Itu yang butuh spesial penanganan ya. Kalau untuk supaya apa ya, mengkilapkan gitu ya, untuk mengembalikan warna dopnya, bukan mengkilapkan ya, tapi untuk lebih mengembalikan warna dopnya ya, itu banyak kok produk-produk yang untuk khusus cat dop. Diantaranya Pak Badim pakai plate furniture guys itu, tapi yang ini ya, yang aerosol ya, yang kalengan, bukan yang botolan. Kalau yang botolan dia agak lebih berminyak tuh. Nah Pak Badim pakainya yang aerosol plates. Nah seperti ini contohnya. Nah Pak Badim juga pernah beli online khusus cat dop dari Dohero. Nah itu belum pernah dipakai guys. Dari beli sampai sekarang belum pernah dipakai. Nah seperti ini barangnya. Nah nanti next Pak Badim akan buat ya perbandingan antara plate G atau tulisannya plate G ya, PLEDGE plate dengan Dohero ya. Nah kita akan perbandingan. Dan ada satu lagi yaitu dengan baby oil ya. Pak Badim pernah lihat di YouTube itu yang nonton lumayan banyak loh ya, lumayan banyak 2 tahun yang lalu. Jadi ada seorang bapak yang punya NMAX warna hitam dop. Nah dia untuk perawatannya pakai baby oil. Nah si bapak itu dia cerita dia sudah 2 tahun pakai baby oil, hanya dengan baby oil, tidak dengan yang lain. Nah kalau untuk pencuciannya dia hanya menggunakan pembersih piring yang ada di dapurnya ya. Nah pembersih piringnya itu yang tidak mengandung silikon. Kalau yang mengandung silikon itu lama-kelamaan nanti cap dotnya akan hilang, akan jadi mengkilap gitu guys. Nah terima kasih ya buat, bapak siapa namanya lupa ya. Ya faktor U nih guys, lupa ya jadinya ya. Oke, next video ya, nanti Pak Badim akan bikin perbandingan plate sama baby oil dan satu lagi apa tadi namanya, Dohero. Kita lihat nanti yang the best yang mana. Ini anginnya lumayan ya, anginnya dari helmnya ini
Papa Dim lupa nutup lagi bagian atasnya itu. Mudah-mudahan suara Papa Dim masih jelas ya guys ya. Oke guys, ini juga biasanya daerah sini macet nih, Lenteng Agung ini. Tuh kan di depan ya kan. Nah, ini stasiun ya, stasiun. Macetnya itu karena banyak angkutan umum yang mau ambil penumpang di sebelah kiri. Ya, padahal ini sudah berapa sih ini? 4 ya, 4 jalur ya. Bisa dilewatin sama 4, tapi di depan agak mengerucut, jadi agak menyempit, terus ditambah banyak yang ngambil penumpang gitu, ngetem. Plus lagi guys, biasanya banyak penyeberang jalan itu yang nggak lewat jembatan penyeberang jalan yang di atas tuh. Mereka malah lebih asik lewat bawah guys. Memang ya susah ya, warga Konoha ini susah untuk diedukasinya, susah guys ya. Padahal dengan kita naik jembatan penyeberangan itu akan lebih sehat ya menurut Papa Dim ya, gitu guys. Nah tuh, itu banyak yang ngetem ya, dan tadi juga biasanya banyak yang nyebrang di situ guys. Oke, kita sudah lewat satu titik kemacetan, dan biasanya nanti akan macet lagi di stasiun Tanjung Barat. Nah sekarang mumpung hijau guys ya, kita akan tarik dulu dikit-dikit nih, tipis-tipis, tapi nggak bisa sih, rame. Karena Papa Dim bukan tipe yang sulap salip gitu ya modelnya ya. Bawahnya tuh ya udah begini aja, santai aja gitu ya. Ah Papa Dim lama nih jadinya, ya mau gimana lagi. Udah nggak seperti zaman muda dulu guys ya. Oh dulu memang selap-selip terus sampai akhirnya pada malam-malam hari itu ya, pas mau berangkat kerja ya, Papa Dim waktu itu masuk shift malam karena masih jiwanya masih anak muda banget gitu ya. Satset ya di daerah Senen flyover ya, setelah flyover dari arah Kuitang gitu ya, bukan dari arah Tugutani ya. Itu Papa Dim ngebut sekitar 100 kilometeran ya, kalau nggak salah 90 sampai 100 kilometer lah ya. Itu pakai Honda ini guys, pakai Honda Grand Astrea ya. Astrea apa Impreza ya? Yang hijau itu Impreza, Grand Impreza ya. Pakai itu cuma ditarik banget sampai pol, dan akhirnya ada bapak-bapak ya yang nyebrang. Nah di Senen itu kan jalanannya gede kan, ada 4 jalur gede-gede gitu kan, bisa buat 4 mobil lah lewat gitu ya. Nah dia sudah sampai setengah, ternyata bis yang dia mau stop itu salah guys. Akhirnya dia balik lagi, dan Papa Dim di situ posisinya lagi ngebut, jebret gitu ya. Wah itu Papa Dim jatuh ya, nabrak pinggang dari bapak itu. Papa Dim jatuh set ya, keseret gitu ya, lumayan keseretnya jauh gitu kan. Nah si bapak itu karena ketabrak pinggangnya itu dengan stang itu, dia melintir guys, melintir jatuh. Wah di situ Papa Dim langsung bangun ya, bangun, motor di mana, Papa Dimnya di mana gitu ya. Bangun, wah itu masa udah banyak guys ngumpul ya. Nah karena saking masih emosinya di situ, Papa Dim kesel gitu kan. Si bapak itu kok lari nggak lihat kanan kiri dulu gitu loh. Ya walaupun masih tetap yang disalahkan itu adalah pengendara motor. Kenapa nggak pelan-pelan, pasti begitu. Padahal si bapak itu pas Papa Dim bangun dan tegur, memang dia mengaku guys, ya maaf saya nggak lihat kanan kiri dulu, main langsung lari aja gitu. Nah di situ akhirnya Papa Dim tidak dikeroyok ya, tidak dikeroyok oleh massa, dikarenakan bapak itu mengakui kesalahannya.
Nah, dari situ motor hancur ya. Kaki beset-beset, tapi alhamdulillah nggak ada yang parah. Di situ Papa Dim masih tetap loh, guys, kerja, guys. Coba ya kalau sekarang kejadian seperti itu, wadaw. Langsung berobat dulu, minta izin dulu ya, istirahat ya. Nah guys, ini kita sudah sampai stasiun Tanjung Barat. Nah seperti biasa ini juga titik kemacetan ya, titik kemacetan dikarenakan banyak ya, seperti biasa angkutan umum yang mengambil penumpang di sebelah kiri itu halte sana ya. Dan banyak juga abang-abang ojol juga sama yang menunggu ya, menunggu penumpang, menunggu orderan ya yang masuk. Nah itu sebelah kiri banyak ya abang-abang ojol. Nah ya di sini ya memang harus dinikmatin aja perjalanannya, pelan-pelan aja, alon-alon aja. Nah nih Papa Dim akan ke kiri ya, mau kasih lihat kalian ya. Nah tuh, nah itu banyak ya tuh di halte itu tuh banyak ya tuh. Jadi angkot-angkotnya nah biasanya pada ngetem nih tuh lihat aja nih, ini diam aja nih dia tuh kan ya kan tuh di depan juga sama. Palan itu ada DLL aja tuh ya, DLL aja tuh itu angkotnya kenapa nggak di ini aja ya, di derek aja ya tuh. Ini cukup lama nih tuh ya, cukup lama nih di subnya, diam aja tuh guys tuh. Mungkin dapat setoran kali ya atau bagaimana, mungkin Oke, kita lanjut lagi. Yes, lumayan lancar ya. Ini lumayan nih, gede. Ay, tapi pakai si Bejo ini asik ya, gede ya, asik sih. Nggak begitu berasa ya dibandingkan dengan dulu si Pano dan si Manis. Tapi guys, Papa Dim suka kangen juga loh, kangen juga itu sama si Vano ya, karena kan dulu dia sudah 10 tahun menemani Papa Dim ya, 10 tahun guys. 10 tahun bersama ya. Akhirnya pinggangnya Papa Dim itu nggak kuat guys. Nggak kuat karena perjalanan ke kantor semakin jauh. Nah kalau dulu kan Papa Dim di ini guys, tinggalnya di Citayam ya, dekat stasiun Citayam di Perum Permata Depok. Nah kerjanya di Cilandak, itu perjalanan sekitar sejam nyampe. Nah sekarang makin jauh. Papa Dim pindah setelah menikah ya, Papa Dim pindah ke kandang roda Cibinong. Jadi makin jauh guys. Wah itu dari situ, aduh, setahun pertama ya, itu pinggang rasanya guys. Jadi dari hari Senin sampai hari Rebo itu udah berasa. Di Kamisnya itu pinggang itu kalau bisa teriak-teriak tuh guys. Udah pengen buru-buru Jumat aja gitu ya, udah pengen buru-buru cepat weekend gitu. Tapi kalau pakai si Bejo ini alhamdulillah sudah bisa upgrade ya, jadi pinggangnya nggak teriak-teriak lagi. Nah ini di depan kita akan melewati Pasar Minggu ya guys. Nah ini Papa Dim untuk ngesutnya nggak terlalu banyak dipotong-potong ya, jadi nanti akan lama guys ya. Harap dimaklum karena motongnya dikit doang guys, supaya kalian bisa ngeliat ya real jalur yang Papa Dim lewatin untuk ke kantor tuh seperti apa. Nah itu dia Pasar Minggunya tadi di sebelah kiri ya. Lewat sini juga bisa sih nanti di depan itu.
Nah, kita akan ke bawah guys, turun ya, turun ke underpass. Nah, dulu sebelum ada underpass ini, wow, macetnya, masya Allah. Nah, ini yang sebelah kiri, nah itu terminal Pasar Minggu dan Pasar Minggu ya. Oke, sebelum ada underpass ini, macetnya guys, panjang banget, capek, asli capek. Nah, dulu sampai lewat Kebagusan ya, daripada lewat sini lebih baik lewat Kebagusan. Tapi sekarang sudah ada underpass, jadinya lumayan lancar. Bukan Kebagusan dong, oh iya benar Kebagusan. Terus nanti tadi tuh Ragunan nanti tembus tuh lewat belakang guys, lewat Serengseng ya, terus sampai tembus ke Tanah Baru Beji ke Citayam deh, Depok Citayam, ya benar seperti itu jalurnya dulu ya, waktu Papa Tim tinggal di Citayam. Nah, kalau sekarang nggak bisa, mau nggak mau harus lewat situ. Kalau lewat Beji itu malah lebih jauh nantinya guys. Nah, di sini juga lumayan ya padat. Coba kita ambil jalur kiri. Oke, sorry, tadi abang ojolnya klakson ya. Yang kesalahan Papa Dim ya tadi ya, main ngiri aja nggak kasih ini ya sen. Aduh, ini kesian bapaknya kempes kesian. Mau di apa stut juga nggak bisa guys kalau kempes gitu. Soalnya kalau dinaikin, kalau kempes gitu nanti si peleknya bakalan pengok. Nah, ini guys di depan sana itu sudah mau masuk ke Jalan Kalibata. Itu macetnya, wadaw, panjang sampai ke sana guys, terus Pancoran sana ya, Tugu Pancoran. Nah, Papa Dim sebelumnya lewat situ dulu ya awal-awal, tapi sekarang nggak pernah. Sekarang kita belok kiri, kita akan motong jalan guys, masuk jalan-jalan tikus. Nah, ini masuk ke Pejaten ya, daerah Pejaten Siaga Baru. Nanti ada jalan-jalan tikus guys yang akan tembus langsung ke Mampang, daerah Mampang ya, Mampang perapatan 15, bisa tembusnya nanti ke PLN Duren 3, bisa ke Tegal Parang juga. Nah, ini nanti kita akan ini ya, kita akan laluin ya. Nah, ini Pejaten Mas ya, ini perumahan Pejaten Mas. Uhuy. Nah, ini kita ambil yang lurus, kalau ke kiri itu ke Unas. Ya, ke Unas, bisa ke Pasar Minggu lagi tuh guys. Ups. Nah, kita ambil yang lurus ke arah Siaga Baru. Nah, ini dia. Oh ya guys, kalian kalau berangkat kerja ya ataupun kuliah itu sarapan dulu nggak? Kalau Papa Dim ya biasanya habis antar Kakak Esa, nah itu sarapan dulu bersama Bunda Eli ya. Nah, ini kita ambil kiri. Nah, ini Jalan Siaga. Nah, tadi kalau yang lurus itu balik lagi guys ke Jalan Kalibata ya. Lanjut, jadi kalau pagi setelah nganter nganter Kakak Esa, Papa Dim sarapan bareng dulu nih sama Bunda Eli. Biasanya bubur, sarapan bubur. Nah, di Jalan Siaga Baru ini ya begini jalanannya, agak kecil, lepas gitu ya, dan padat, tapi nggak padat-padat amat, nggak. Dia masih tetap jalan kok guys, dibandingkan dengan jalan yang Kalibata tadi. Kalau jalan Kalibata tadi tuh wadaw, bikin pegel guys ya. Nah, ini karena di depan sana itu ada perempatannya nanggung guys.
Perempatannya nanggung ya. Oke, alon-alon aja, kita salip tipis-tipis. Oh, ada mobil listrik Hyundai kalau nggak salah, ini Ignis ya, Ignis kalau nggak salah, apa Ioniq ya, lupa lagi. Aduh, pikun ini penyakit loh sebenarnya guys ya, penyakit yang bisa disebabkan karena keseringan tidur sore, sama kalau habis subuh itu tidur, itu nggak boleh guys. Nah ini nanti akan mengakibatkan seperti ini. Nah dulu Papa Dim seperti itu, habis subuh tidur itu nggak bagus ya. Jadi gimana sih, otak dia baru bangun nih ya, baru bangun terus dipaksa tidur lagi gitu, kita tidur lagi, jadi kan nge-freeze lagi ya, baru aja dari freeze nyala dia on, terus nge-freeze lagi. Nah, itu akan konslet tuh guys. Banyak yang konslet nanti. Nah, itu nggak bagus. Sama kalau tidur sore itu juga nggak bagus guys. Tidur yang sebelum ini ya, asar. Nah, tidur asar tuh ya, waktu-waktu asar itu nggak bagus guys. Itu bisa menyebabkan turunnya imunitas tubuh, malah bisa sama tuh syaraf-syarafnya tuh bisa pada bengkok tuh. Pada putus tuh. Coba kalian ngerasain nggak kalau misalkan tidur sore pas bangun pala pusing? Kalau Papa Dim ya, pas bangun tuh pala pusing. Nah itu nggak bagus ya. Itu Nabi loh yang ngasih tahu guys ya. Cuma Papa Dim ini agak-agak lupa ingat ya, kalau salah tolong dikoreksi ya guys ya. Nah seperti itu. Jadi sekarang udah nggak pernah lagi tidur habis subuh dan di waktu asar. Yang bagus adalah tidur di siang hari, siang tuh. Itu malah disarankan loh guys, kalau tidur di siang hari jangan lama-lama, tapi ya jangan 2 jam gitu kan, sejam. Cukup 15 sampai 30 menit aja cukup ya. 30 menit juga kayaknya kelamaan deh, 15 sampai 20 menit aja tuh cukup, yang penting lep gitu. Kalau udah tidurnya lep gitu, itu pas bangun tuh enak guys, enak deh kalau pas bangun itu ya. Nah ini nanti kita di depan ya, kalau lurus terus itu akan masuk ke Buncit Raya. Nah kita akan masuk ke gang-gang kecil guys. Kita masuk ke gang kecil itu nanti akan tembusnya di PLN Duren 3. Nah itu ada gang tuh. Oke, kita akan ke kanan ya. Nah itu tadi ada motor ya. Oke, kita akan masuk juga ikutan. Yes, ini dia. Ini Papa Dim tahu jalan ini dari ini ya, kakak iparnya Papa Dim sering lewat sini. Asik nih guys jalanannya ya. Sudah di aspal walaupun banyak polisi tidur. Kenapa sih disebut polisi tidur ya? Kenapa nggak tanggul aja gitu kan? Ini polisi tidur, tapi kan kesannya jelek gitu ya, si polisinya tidur gitu kerjanya. Aduh, memang warga Konoha ini ya bisa banget ya kalau ngasih julukan itu ya guys ya. Nah dari sini kita ambil kiri lalu ambil kanan lagi guys ya. Ups, bentar. Oke, ambil kiri terus kita ambil kanan lagi. Nah ini, nah kita motong jalan lagi ya, asik ya, motong-motong masuk ke gang-gang gini.
Set. Nah, untungnya Papa Dim sudah terbiasa masuk-masuk gang ya, karena di tempat tinggal Papa Dim juga masuk gang, malah lebih kecil lagi gangnya ya, gang senggol. Oke, kita lihat kanan kiri aman. Oke. Nah, selalu perhatikan ya kalau mau belok gitu atau mau nyebrang, selalu perhatikan kanan kiri guys. Nah, sebenarnya kayak masuk kiri juga bisa, cuma itu gangnya nanti terlalu kecil guys. Kita lewat depan aja, kita lewat PLN Duren 3 aja. Ini agak dalam. Kan dalam kan. Nah, ini kita ke kiri lewat SMP 238. Nah, sini set. Oke. Nah, ini SMP-nya. SMP 238. Nah, dari sini kita akan ambil kiri. Nah, dulu sebelum yang di Mampang Perapatan 15, kantornya di ke kanan tuh guys. Ke kanan. Nanti ada Indomaret. Lurus lagi dikit ada turunan. Nah, adanya sebelah kiri. Nah, kalau sekarang pindah lagi guys, pindah di Mampang Perapatan 15. Nah, dari sini kita akan belok kanan nih, sama nih bareng sama Scoopy, Honda Scoopy. Kalau Scoopy yang sekarang cakep ya guys ya, bodinya tuh nggak bongsor kayak yang pertama-tama ya. Kalau yang pertama kan gede gitu kan, gede, terus pas di starter pertama tuh kasar banget bunyi starternya, sak gitu ya, stuck gitu ya, ada kasar lah, nggak seperti yang sekarang. Kalau yang sekarang tuh lebih ramping bodinya, terus pas di starter juga enak gitu ya, nggak kasar kayak dulu, nggak berisik ya. Tuh, terus tempat duduknya juga ini lebih lebar. Nah ini nih, kalau Papa Dim saranin ya, daripada Honda Beat, kalau untuk kenyamanan tempat duduk, nah itu lebih nyaman Scoopy, karena si joknya itu dia lebih lebar guys. Tuh lebih lebar dibandingin si Scoopy, dibandingin si Beat ya. Nah itu, aduh, keenakan ngobrol ya. PLN-nya tadi lewat guys, adanya tadi di sebelah kanan ya. Nah, dari sini kita ambil kanan, sebenarnya ambil kiri bisa, cuma gangnya juga terlalu kecil. Dan ini Papa Dim mau beli liquid dulu guys ya. Liquid vape-nya Papa Dim habis semalam tuh. Wah, gawat nih kalau misalkan habis total, masa beralih ke rokok lagi ya. Nah, rencananya Papa Dim pengen nge-vape itu, rencananya pengen mengurangi rokok guys, mengurangi rokok